Pertama kita belajar tentang prinsip kerja mesin cuci pakaian. Prinsip kerja cuci pakaian adalah sebagai berikut. Sebelum atau setelah memasukkan pakaian ke dalam mesin cuci, ada beberapa hal yang perlu diketahui, yaitu pertama, berat pakaian yang akan dicuci. Yang pertama, ringan, sedang atau medium, berat atau sangat berat. Selanjutnya, berapa suhu air yang dikehendaki untuk pencucian dan pembilasan, dingin, hangat, atau panas. Selanjutnya, seberapa berat mesin pemutar pakaian, ringan, sedang, atau berat, dan seberapa lama mesin menyelesaikan penyucian, berapa menit tergantung pada tingkat pengotoran pada pakaian. Setelah memasukkan pakaian ke dalam mesin cuci, kemudian mesin dihidupkan atau di-on-kan. Kemudian mesin akan membuka katup sehingga air mengisi tabung, dan setelah jumlah air mencukupi mesin, kemudian bekerja dengan memutar balik atau membolak-balik pakaian dengan menggunakan istilahnya agitator. Setelah beberapa waktu mesin membolak-balik pakaian, air bekas cucian dibuang keluar, kemudian mesin berputar kencang atau dinamakan spin sehingga air bekas cucian terbuang keluar. Setelah itu, mesin kembali mengisi air, menambahkan sabun atau deterjen seperlunya, dan membolak-balik pakaian, membuang air, kemudian melakukan spin lagi. Demikianlah proses berlanjut sampai dengan batas waktu pencucian yang telah diatur. Ini adalah bagian-bagian utama mesin cuci. Pertama yaitu motor penggerak, kedua pemberat dari beton yang digunakan sebagai penyimbang berat motor, yang ketiga yaitu roda gigi, yang keempat yaitu tabung pencucian yang terbuat dari baja atau plastik. Selanjutnya kita bahas tentang perawatan mesin cuci. Mesin cuci merupakan salah satu peralatan rumah tangga yang teknologinya berkembang pesat. Semakin baru, semakin banyak fiturnya dan semakin kompleks pula sistemnya. Berikut ini adalah permasalahan-permasalahan yang sering terjadi pada mesin cuci. Pertama, sistem kontrol kelistrikan. Sistem kontrol merupakan otak operasi mesin cuci, oleh karena itu perlu belajar khusus tentang kontrol. Kemudian sirkulasi air tidak lancar. Periksa solenoid penggerak katup buka atau tutup air. Bila tegangan pada solenoid cukup namun solenoid tidak bekerja, maka perlu diganti dengan yang baru. Namun bila tegangan penggeraknya tidak ada, maka harus dilacak sistem dayanya. Bila sistem kelistrikan tidak ada masalah, maka motor pompa yang bermasalah. Bila bagian ini yang bermasalah, perlu penggantian dengan yang baru. Selanjutnya, suara mesin bising. Bantal perlu diperiksa, dan bila secara mekanik masih bisa digunakan, biasanya cukup dilakukan dengan memberikan pelumasan. Bila tidak, maka perlu diganti dengan bantalan yang baru. Penyebab utama kerusakan bantalan adalah pembebanan yang berlebihan. Mesin cuci diisi melebihi kapasitas maksimumnya. Selanjutnya, mesin tidak berputar. Bila mesin cuci dioperasikan dan motor tidak berputar, maka permasalahannya terletak pada dua hal, yaitu sistem catur daya listriknya atau motor listrik. Kalau motor tidak berputar, pertama-tama perlu diperiksa poros motor dengan jalan memutar porosnya untuk mengetahui ada tidaknya gangguan mekanik. Bila tidak ada gangguan mekanik pada poros, pengecekan dilanjutkan ke catur daya listriknya. Bila pada bagian ini ada gangguan, maka perlu dilakukan perbaikan terhadap sistem catur dayanya. Bila kedua kondisi di atas tidak ada masalah, maka pemeriksaan dilanjutkan pada motornya. Rembesan air bisa menyebabkan motor mengalami bungsiat dan akhirnya rusak. Pemeriksaan dan pelaporan hasil kerja perawatan. Dalam pengujian ini, mesin diatur pada mode operasi yang diinginkan, seperti berat ringannya bahan yang dicuci. Setelah itu perlu Anda perhatikan hal-hal berikut ini. Ketika di-on-kan, mesin akan respon dengan buka katup masukkan air sehingga air mengalir masuk tabung cucian. Selanjutnya, setelah mesin terisi air secara cukup, mesin mulai berputar dan proses pencuciannya berlangsung. Selama proses pencucian ini, motor beroperasi normal dan getaran tidak berlebihan. Selanjutnya, bila proses pencucian selesai, mesin melakukan pembuangan air bekas cucian, kemudian berlanjut dengan proses pembilasan dan mesin mengulang langkah 1 dan 2. Selanjutnya, setelah proses pencucian selesai, dilanjutkan proses pemerasan air. Ketika hal ini mesin bekerja dengan putaran yang sangat tinggi, mesin dikatakan normal jika spinning suara mesin terdengar lebih keras. Hasil pengujian kemudian ditulis dalam laporan, begitu juga dengan jenis kerusakan. Bagian atau komponen mesin yang rusak dapat diperbaiki atau diganti. Selanjutnya, kita belajar tentang mesin pengering pakaian. Pertama yaitu bagian-bagian mesin pengering. Pertama yaitu tumbler, di sini sudah ada gambarnya. Kedua yaitu screen. Ketiga, di sini ada kipas angin. 4 itu motor listriknya. 5 elemen panas, dan 6 itu pintu mesin pengering. Cara kerja mesin pengering pakaian yaitu pertama,
Bagian pertama yang dilalui oleh udara adalah elemen panas. Setelah masuk ke mesin, udara dihisap melalui elemen panas lalu masuk ke tempat pakaian atau tumbler. Udara panas mengalir dan mencari jalan masuk ke pakaian di dalam tumbler, kemudian ke dalam lubang-lubang pada pintu dan keluar melalui slot besar di bagian bawah pintu yang kemudian mengarah ke kain tiras. Udara ditarik melalui kain tiras atau screen menuju saluran di depan mesin pengering untuk kemudian masuk ke fan atau kipas angin. Fan adalah jenis putaran sentrifugal. Ketika berputar akan menghempaskan udara keluar, menghisap udara dari tengah dan menekannya keluar saluran di bagian belakang mesin. Kemudian yaitu kontrol. Mesin pengering pakaian sama sekali tidak memiliki rangkaian elektronik di dalamnya kecuali roda bergigi, kontak-kontak listrik dan motor sehingga membentuk semacam komputer mekanik. Kemudian saklar siklus. Dengan memutar saklarnya pada posisi tertentu, mesin pengering dapat dikontrol jenis siklus dan waktu operasinya. Saklar siklus atau namanya cycle switch menentukan lamanya nyalanya elemen. Kemudian panel pengontrol panas. Panel ini mengontrol panas yang dihasilkan oleh mesin pengering yang diatur waktunya. Kemudian dilengkapi dengan sistem keselamatan. Mesin pengering juga memiliki fitur-fitur keamanan yang mencegah terjadinya overheating atau panas berlebih. Sistem ini dikontrol oleh suatu saklar pemutus temperatur. Saat saklar ini telah mencapai suatu temperatur tertentu, saklar akan memutus kontak sehingga mesin pun mati. Perawatan mesin pengering pakaian. Bagian-bagian yang memerlukan perhatian dalam perawatan adalah elemen panas, sirkulasi udara, fan, dan motor penggerak atau tumbler. Perawatan komponen-komponen listrik seperti elemen panas dan motor listrik baik yang untuk penggerak tumbler maupun fan secara teknis tidak berbeda dengan yang telah dibahas pada bagian-bagian sebelumnya. Faktor yang mempengaruhi efektivitas sirkulasi udara adalah pengotoran pada saluran udaranya. Mulai dari screen, kipas angin, sampai lubang-lubang udara harus dibersihkan secara berkala agar tidak terjadi pengumpulan debu dan kotoran yang menempel. Selanjutnya pemeriksaan dan pelaporan hasil kerja perawatan mesin pengering pakaian. Pasca perawatan harus dilakukan pengujian terhadap kinerja mesin. Dalam pengujian ini mesin dioperasikan secara normal dan setelah selesai proses pengeringan, hasilnya harus dilihat. Indikator bahwa mesin dapat bekerja secara baik dapat dilihat dari hasil pengeringannya. Jika hasilnya telah memenuhi syarat, maka mesin dikatakan baik. Bila tidak, harus dilakukan langkah-langkah perawatannya lagi. Hasil pengujian dan kerja perawatan kemudian ditulis dalam bentuk laporan. Dengan demikian, dari laporan ini dapat diketahui kondisi mesin pasca perawatan, jenis